Tidak pernah ada di mimpi saya, karena kami berdua lahir dari keluarga miskin. Tapi ikut Tuhan, Tuhan janji kelimpahan, saya pegang kelimpahan. Tapi dibawa dalam satu posisi kekurangan sampai minus, saudara. Rumah habis, mobil habis semua, ya kan? Nah, tapi waktu kita bangkrut, kita berdua ini loh, tiap kali ketemu gini, iso langsung berpelukan kayak Teletubbies. Serius, satu saat saya pernah ingat sekali, suami saya pergi kerja. Saya nyapu di rumah, karena sudah tidak punya buren, tidak bisa bayar, ya toh. Tinggal sepeda motor, mobil juga sudah tidak punya, gitu kan. Suami saya pergi cari barang, pulang-pulang saya udah emosi aja. Dari pagi pergi sampai sore tidak pulang-pulang, aku dewean babu di rumah, ya kan gitu ya. Ibu-ibu kan biasa mikir mana toh? Ini suami di luar ngapain, pada dia cari duit, gitu kan ya, cari kantawan gitu. Saya udah pegang sapu aja begitu ya. Suami saya pulang, udah mau emosi aja, mau marah. Kan waktu itu belum lahir baru banget gitu ya. Belum bertobat banget, belum ngerti firman banget gitu kan. Masih ibu rumah tangga biasa. Saya lihat wajah suami saya, udah jadi marah, saudara. Dia buka helm kan, dia juga udah ancang-ancang. Dia tahu pasti pulang tukaran, karena pulangnya kemalaman. Ya, dia buka helmnya dia. Saya mau marah, nggak jadi, saya lagi pegang sapu. Saya lihat wajahnya dia kayak Spiderman. Karena ternyata kaca helmnya pecah. Nggak bisa dibeli, padahal dulu kaca ini cuma 5.000. Tapi 5.000-nya itu untuk bensin, saudara. Jadi dia buka, gini ireng, saudara. Kena sinar matahari. Saya nggak jadi marah. Saya ngeliat dia diem, dia lihat saya mungkin pegang sapu. Sakno kayak mbak-mbak gitu pakai daster, saudara ya. Akhirnya sapu saya taruh, suami taruh helm. Saudara bisa bayangin kalau ada CCTV kayak film India mana, gitu ya. Terus kita pelukan nangis, saudara. Berdua kita nangis. Nah, ini saya bilang gini, capek ya, enggak jadi marah, mau dari mana aja, gitu kan, enggak jadi. Capek ya, terus dia ngomong, maaf yo, kamu kawin sama orang miskin. Saudara gak, koko ini soge. Loh buktinya loh, kita enggak punya uang. Tiap kali koko ngomong begitu, saya jawabnya begini, bener gak? Kamu ngomong gak bener, pulang gak tak masak loh. Saya jawabnya begini, Koko ini loh tampangnya nggak tampang orang miskin. Loh, memang nggak punya uang. Koko ini loh wajahnya itu loh wajah bos, pesta, pasti nanti jadi bos gitu kan. Nah ini perkataan istri itu membuat suami hidup loh. Pulangnya itu udah lunglai. Tapi waktu istri ngomong begitu, suami saya berdiri depan cermin, saudara, muter-muter deh. Serius. Terus dia bilang gini, iya ya wajahku ini gak ada wajah wong kere ya, ada saudara. Ini wajah bos. Makanya waktu parkir di BCA, itu tukang parkir ngomong minggir bos, kiri bos, kanan bos. Dalam hatiku kabeh udah diceluk bos ya, nah, di parkirannya kan. Tapi itu menghidupkan, makanya Tuhan bilang hidup mati dikuasai siapa suka menggemakan makan. Nah hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hidup suami saya sampai hari ini. Kita pernah bangkrut belasan tahun, gak punya uang. Tapi gak lihat loh suami saya lecak, tambah tua tambah ganteng. Kenapa? Karena istrinya memuji, ya kan? Saya yang gak lecak-lecak banget, ayo ngomong aku lecak pulang loh. Karena ada pelukan suami. Nah ini berkat rumah tangga, ya lah. Ini beda loh dengan duit, ya toh. Tapi ketika kita benar-benar mau sungguh dengan Tuhan, dengan firman baik, segala berkat, termasuk keuangan, itu ngalir. Mungkin saudara gini, sulit keuangan, kembali mulut. Kalau setiap hari kau ngomong sulit, maka dia akan sulit. Karena perkataan kita ini ada kuasa. Jadi ubah cara berkata-kata kita setiap hari, percaya firman. Aku keturunan Abraham diberkati berlimpah-limpah. Bahkan namanya akan masyhur sampai kepada bangsa-bangsa, katakan amin. Dan anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar akan berjaya di bumi dan menguasai bumi bersama dengan Tuhan. Oh no, ayatnya semua diucapkan setiap hari, sekalipun keadaan sulit. Karena apapun yang kita deklarasikan, alam roh itu sedang tercipta. Nah ini segala berkat akan datang kepadamu. Berarti tidak usah susah payah, tidur pun diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Gak percaya kabeh iki. Kok nelongso mukae gitu sih? Percaya gitu loh. Amin. Ya iyalah, saya ini dulu baca ini pokoknya saya bisa makan. Kan gak punya uang. Pokok bisa beli rumah lagi. Gak punya rumah, sudah habis. Udah diambil importir.
bisa beli mobil karena pelayanan sepeda motor. Hayang mau ayu-ayu ngene saudara, pakai helm. Lah kau no jambu lagi saudara ya. Sampai di tempat wis tipis semua. Lepek saudara ya. Tapi dulu selama saya naik sepeda motor rambut saya panjang. Ya, rambut saya panjang karena suami tidak boleh saya pendek ya rambutnya. Setelah 7 tahun kemarin saya izin, baru suami bilang enggak apa-apa, laule. Jadi mana gak apa-apa ya. Pendek gak apa-apa. Nah, jadi dari saya pacaran sampai 6 tahun yang lalu, saya enggak pernah rambutnya pendek saudara, mesti sepinggang. Nah, jadi kalau saya mau pergi, saya ini gulung saudara pakai herdini, masukin helm, aman. Tapi nggak bisa diapa-apain, jadi tiap kali khotbah, kalau saudara lihat zaman dulu saya khotbah, rambut saya diikat satu saudara, kuncir kuda mono saudara, wes kayak desa mono. Tapi enggak apa-apa, yang penting urapannya, ya kan gitu sih. Nah kan enggak penting gitu ya saudara ya. Nah berjalan dengan waktu saudara, setiap hari saya ngomong tentang yang namanya berkat ya. Tiap hari saya ngomong di kamar doa saya belajar untuk tunduk taat, pokoknya butuh uang, tidak utang. Makan hari ini mau nasi dengan garam, pokoknya tidak utang. Tiap kali ditanya orang gimana keadaannya, luar biasa. Saya tidak pernah mengeluh tentang keuangan. Mertua saya tidak ngerti kami tidak punya uang. Mama saya tidak ngerti kalau kita bangkrut. Semua teman pelayanan tidak pernah tahu kalau kami tidak punya uang. Saya tidak pernah ngomong. Dan tiap kali mereka datang ke rumah saya, mereka selalu akan ngomong begini, enak ya hidupmu Valen. Saya bilang amin. Ya, apalagi waktu zaman-zaman suamiku keras kepala. Sekarang sudah berubah. Aja ngomong bojoku loh ya, awas. Ya, ada orang lagi nih, enak ya bojomu sabar. Kan di rumah tidak ada yang tahu ya bu. Iya, soalnya saya nggak bisa naik suara keras sama suami saya. Suami saya itu benar-benar laki, karena semua saudara laki. Tapi saya bersyukur punya suami, dia benar-benar kalau saya salah dia ngomong. Karena saya ini anak pertama, suami saya anak paling kecil. Dan saya biasa ngatur adik-adik saya. Pokoknya saya bilang, ambil no itu, harus datang. Ambil no itu, harus datang. Nah sama suami, ambil no, ambil cewek, no saudara. Dan itu baik buat saya. Karena saya akhirnya belajar taat firman, betul nggak? Karena istri harus, ayo para istri senggol bersama wanita bilang, tunduk sama suami. Ayo bu, mama. Yang janda nggak usah ikut-ikut. Yang janda nggak usah ikut-ikut. Kadang-kadang amin ya. Sebab ketika wanita tunduk pada suaminya, di tanganmu ada berkat. Makanya istri itu jangan begini terus. You know gini? Ngerti nggak gini? Nah, tapi suami saya pernah ditanyain seorang bapak, Pak, istriku ngene terus loh Pak. Tiap hari ngene Pak. Iya apa Pak? Suami saya ini kan kadang suka gurau. Gak popo namanya wedok, yo biasa ngene. Sing bahaya itu nek ngene. Lah kok iso? Berarti stroke. Wes gak iso ngene. Ya ini gurauan suami saya ya. Karena dia tahu bahwa perempuan itu harus keluarkan pulsa. Jadi bapak-bapak harus kuat berdoa. Kalau kau tidak kuat berdoa, kau mati muda. Coba lihat ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat, termasuk keuangan. Saudara mungkin mikir gini, keuangan susah. Enggak, karena Tuhan kita kaya. Tuhan punya segala-galanya. Tinggal mindset kita dirubah, cara bicara kita dirubah, dan jujur dalam hidupmu. Kerja jujur, hidup jujur. Ya, taat sama firman. Setuju katakan amin. Nah ya, dan ending-endingnya saya mulai alami mujizat dalam keuangan. Mujizat, gitu kan? Dan terakhir saya mulai lihat, saya tidur, bangun tidur, buka WA, ada yang tanya, "Shalom Ibu, boleh minta nomor rekening?" Nah ini saya paling suka. Ya, ini selalu yang saya paling suka ya. Dan beberapa saat masih ada yang tanya, tapi ada yang saya tolak karena mereka masih muda ya. Dan ada satu anak muda, dia satu saat ngomong sama anak saya, dia mau berkati kita. Waktu itu suami saya sakit, kami ke Penang. Padahal kami nggak perlu uang kok untuk ada tambahan. Tapi dia digerakkan Tuhan, berarti Tuhan mau bilang, penyakit ini seizinku dan aku akan cover semuanya. Padahal kita juga tercover asuransi gitu ya. Ini gak jualan asuransi loh ya, ini cuma ngomong. Nah terus dia nitip ke anak saya, titip yo buat AI Valen. Karena ketika saya berdoa, Tuhan suruh, anak ini usia 23 waktu itu, Tuhan suruh kasihkan AI Valen. Sudah tahu dia kirim ke kami berapa? 50 juta. Itu 50 juta tuku kerupuk 20 kontainer. 50 juta itu duit besar loh.
Tapi seorang anak muda bisa diperintahkan Tuhan untuk ngirim uang ke saya 50 juta. Dan dia bukan pendeta loh. Ya. Nah, selesai berjalan dengan waktu. Lewat lagi jalan waktu. Saudara kan tidak kenal juga anak muda ini. Anak saya terbiasa dari kecil. Kita ajarin untuk dia bisa berdoa, minta Tuhan, tidak ada kata negatif, semuanya sesuai firman. Nah, anak saya terlatih dengan mujizat dari kecil. Waktu dia mau menikah, dia kepengen pergi bulan madu. Nah, akhirnya dia berdoa, Tuhan, Cindy dan Koko mau pergi ke Jepang, mau bulan madu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kirim berkat. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya sudah, kita tidak berangkat. Karena Cindy tidak mau keluarkan uang tabungan. Oh, anakku udah medit juga ya. Tidak mau keluarkan uang tabungan. Ya, dia ngomonglah sama Tuhan gitu. Tapi saya nggak tahu, dia berdoa sendiri. Nggak lama, setelah menikah, sudah hitung semua angpau kan gitu ya. Minggu depan ada yang kirim angpau. Ketinggalan satu. Nah, ini teman yang sama. Transfer ke dia. Ini angpau, sorry telat. Surat atau angpau itu loh. Gocap tiaw. Satu orang. Terakhir. Oh, no angpau 50 juta. Bilang kiri kanan, lo ngiler ya. Itu angpau kawin loh, saudara, satu orang yang terakhir. Ya, 50 juta masuk ke tabungan dia. Tapi anak saya ngerti harus jujur kan gitu. WA ke saya, Mama, ini kok arek iki kirim 50 juta katanya angpau. Ini bener apa enggak ya? Saya ngomong, tanya ono. Kalau dia salah ngetik, sakno orang mau minta balik kan sungkan. Ya saya ngajarin anak saya jujur. Enggak langsung ini, yes, itu jenenge nyonyo ya. Saya bilang, ngomong sama dia. Kalau memang ini kelebihan, balikin. Dia WA, panggil nama tok karena dia panggil anak saya C kan. Ini bener tadi kamu kirim ke CC sekian. Ini angpaumu enggak kebanyakan ta? Dia jawab gini, enggak kok C, 3 bulan yang lalu waktu aku berdoa. Nah ini loh orang berdoa, tapi taat. Coba saudara suruh kirim gotiau ke tetanggamu gak gelem ya ta? Gopek cing aja belum tentu keluar. Ikut jenenge medit dul ya. Nah ya, dia bilang 3 bulan lalu waktu aku berdoa, Tuhan ngomong, nanti CC Cindy kalau menikah kasih no angpau sekian untuk bulan madu. Loh jelas loh Tuhan ngomong untuk bulan madu. Padahal temennya enggak tahu dia berdoa, tapi Tuhan tahu dia berdoa. Itu loh saudara harus percaya bahwa Allahmu itu hidup, katakan amin. Ya, dan dia bilang memang itu buat CC bulan madu. Tuhan sudah suruh. Kamu siang dia langsung ngomong, Ma, iki duitku ternyata. Ngono saudara ya. Tapi dia bilang, Ma, eman yo, enggak usah bulan madu. Tapi bilang bulan madu sudah minta ambek Tuhan, nanti bocor sana sini. Sedih loh Tuhan sudah kirim uang enggak bulan madu. Akhirnya dia pergi bulan madu, saudara ya. Nah, jalan lagi waktu. Nah, saya pikir udah selesai. Satu kali saya mau pulang ke Pekalongan. Udah ini terakhir saya khotbahnya. Wes tenang, wes mari ya. Saya mau pulang ke Pekalongan. Ya ini kesaksian lebih bagus lah ya, karena saya lihat saudara juga ngerti firman. Pulang pergi ke Pekalongan karena suami saya dari Pekalongan, tinggal mama mertua satu. Nah, suami saya berdoa, Tuhan aku minta berkat. Tak bilang, tapi saya tidak tahu suami saya berdoa. Karena biasanya dia punya duit kan pindah ke rekening saya terus. Nah, rekeningnya dia kan masih sisa sedikit. Maunya pakai duit di rekening gitu loh. Nah minta, bukan dari hasil kerja. Dia doa minta, suami saya kerja saudara. Tiap bulan ada yang dimasukkan ke bank saya kan. Doa dia, Tuhan aku minta berkat mau pulang. Saya nggak ngerti, padahal kita nggak butuh uang saudara. Tiba-tiba waktu doa malam saudara, saya ibadah di satu doa malam. Kemudian saya kan khotbah. Terus gembalanya ngomong gini, Bu Valen bisa altar call. Ya sudah saya altar call saudara, karena doa malam ya. Altar call, saya udah doain semua, sudah saya mau balik lagi ke depan. Si bapak ngomong pakai mic-nya, yang sakit-sakit ayo maju ke depan. Dalam hati saya tadi kan bisa tumpang tangan kabeh saya. Tapi maju semua. Ternyata suami saya dibisikin, Pak, bapak kan disembuhkan dengan mujizat. Sekarang bapak doakan, kayak gitu ya. Akhirnya suami saya turun doain ini orang-orang. Cuma doakan 3-4 orang ya, doain gitu ya. Sudah saudara, waktu pulang ada yang nunggu lagi 3 orang. Saya bilang udah malam saya mau pulang. Bu ayolah bu, lama enggak doain saya. Sudah saya doain. Suami saya di samping gitu ya nungguin saya. Saya bilang titip tas ya kok. Dia tungguin saya. Tak lihat kok enggak biasa gini. Ayo cepat ya. Iku menang tok saudara. Ternyata sampai di mobil. Suami saya bilang begini. Aku ya hari ini terima berkat. Saya bilang makanya kan mau kok menang tok. Biasanya jaluk cepet mulai.
Gurau lah ya, gurauan suami istri ya. Sudah saudara. Terus ini nggak masuk YouTube toh? Nah ya sudah, bisa vulgar, sak nominalnya kan gitu. Terus suami saya ngomong gini, aku loh untuk berkat, lebih gede loh dari berkatmu gitu. Saya bilang, loh Isa, iya aku tadi berdiri nunggu. Ada engkong datang sambil saudara wedi-wedi, Pak Hendri, saya mau kasih berkat ini Tuhan suruh. Itu berkatnya dikasih tisu saudara, nggak disiap no. Tapi lumayan saudara, no orang doa malam datang bawa uang cash 4 juta. 4 juta loh saudara, bilang kiri kanan. Ini ngawur ini, doa malam bawa duit akeh temen. Dibungkus saudara sama tisu, ngomong gini, ini buat Pak Henry yo, suami saya ditekan no di mobil. Ini buat Pak Henry loh ya Bu Valen. Oh no saudara. Nah bilang tetep nek punya Pak Henry pindah ke tasnya Bu Valen. Nggak boleh ada di sana, pindah. Terus koko bilang, yo aku pegang piro yo sekarang mau ambil saya, sisanya masuk sini. Istri punya hak, punyamu, punyaku ya. Masuk saudara ya, nah sudah masuk kan. Nah saya tanya iki kepo, aku doa kemarin mau pulang ya biar ada tambahan toh, biar nggak pakai uang yang lain nih. Kita pulang bebas mau apa, sudah. Ya udah 4 juta ini saudara untuk hotel, cukup sudah saudara. Karena saya sekalian libur lah 5 hari di sana. Nah, dari Semarang, Solo, Semarang, pergi ke Pekalongan, terus Semarang pulang gitu ya. Karena pernah liburan, liburan. Tapi saya tuh di hotel, perhatikan saudara, di hotel saya biasa bangun pagi doa 1 jam pagi ya. Saya lagi nyembah, wes lagi enak sama Tuhan gitu kan. Nothing happen. Hari kedua saya sudah sampai di Pekalongan, nyembah lagi pagi, tiba-tiba Tuhan ngomong, tumpang tangan di atas kepalamu. Ya kan aneh saudara, tumpang tangan di atas kepalamu. Saya tumpang tangan di atas kepala saya sendiri soal di kamar doa. Saya berkati diri saya nubuatkan diri saya, pokoknya sambil nangis saudara begitu ya. Saya tidak ngerti. Tapi saya selalu mau taat sama Roh Kudus ketika saya berdoa, mengalir aja dengan dia. Terus bahasa roh sambil mau memberkati diri sendiri, sampai bernubuat, memerintah semua kekayaan bangsa-bangsa, berkat anak cucu, kesehatan sempurna, macam-macam saudara ya. Sudah tuh, iman gitu saudara. Saya amin, saya pergi mandi. Suami anak saya udah bangun, mereka berdoa. Waktu saya keluar selesai, saya buka WA. Biasa begitu cara saya ya, jam-jamnya. Saya buka WA, ya bener, Shalom AI. Bisa minta nomor rekening, saudara, jantung langsung bupak saudara ya. Dan ini anak yang selalu memberkati dengan jumlah yang besar. Dan saya selalu bilang, saya akhirnya jawab begini, nggak usah ya non, AI sungkan sudah banyak kamu berkati kita. Saya ngomong begitu. Oh jangan pikir saya pendeta nyonyo, saya ini ada sungkan ilahi you know ya. Saya bilang, jangan ya non, karena saya juga malu dia anak muda mau memberkati saya yang tua gitu kan. Saya bilang nggak usah ya non, karena AI sudah kamu berkati terlalu sering dan banyak. Next saja saya bilang. Terus dia bilang gini, jangan AI yang sungkan itu aku. Ini apa ya, hak kesulunganku waktu aku menikah. Lo bayangin anak ini lo menikah aja dia nyiapin hak kesulungan. Ya, ini hak kesulunganku waktu aku menikah. Ini sudah kusimpan beberapa bulan. Seharusnya mau tak kirim ke AI. Padahal dia punya gembala loh saudara. Dia punya gereja. Yang aneh Tuhan suruh kirim ke saya. Berarti wajah saya kan lebih familiar di surga. Katakan amin. Saya ngerti gak maksudnya? Wajah saya lebih dikenal di surga. Karena tiap pagi saya duduk di sana, yang lain kan tidur. Aja tersinggung ya, aja tersinggung. Nah, akhirnya saudara, dia bilang AI tolonglah AI, kasih saya nomornya ya. Terus dia kasih emo, hehehe, kasih gitu ya. Saya bilang ya sudahlah, dia suka cita. Saya bilang yakin dah, yakin AI, saya kasih dia nomor. Ya udah, akhirnya kita pergi ke mertua, ngobrol, kumpul keluarga. Sampai di hotel lagi malam, saya buka saudara. Sudah masuk, lumayan, 42 juta. Turu 42 juta melebu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, ya saya udah minta uang. Oh saya udah butuh Pak. Sorry saudara, maaf. Saya nggak butuh waktu itu, beneran saya nggak butuh tambahan gitu loh. Wong suami saya juga sudah punya berkatnya. Tapi seperti Tuhan mau bilang, ya sudah kamu taatnya cuma tumpang tangan, terus mau buat, memberkati dan sebagainya. Ternyata Tuhan persiapkan supaya berkat yang sudah disediakan ini benar-benar pindah ke tangan saya. Dan tidak memberi kesempatan iblis mencuri. Katakan amin. Ya saudara, saya ngalamin sampai hari ini bahwa Allah itu hidup. Ini bukan hanya keuangan, pembelaan Tuhan,
cara Tuhan membawa kita menjadi orang yang kuat, bagaimana Tuhan membawa rumah tangga kita yang kering menjadi penuh dengan anggur yang baru. Setiap kali kita baca firman, setiap kali kita punya masalah, kita punya persoalan, ayo belajar sama Tuhan. Kalau kita mau belajar sama Tuhan, hidup kita itu aman. Setuju, katakan amin. Kunci berkat dalam keluarga adalah kerukunan, damai sejahtera. Tidak ada musuh, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Ini khotbah buat saya juga loh saudara. Hari-hari ini saya kepengen menjarain orang. Loh, kalau saya nggak taat firman, saya mau masukkan penjara orang. Karena orang ini menyakitkan sekali. Oh, handling ya. Secara hukum saya bisa masukkan ke penjara, ya saudara ya. Tapi tiap kali saya berdoa, Tuhan cuma bilang, kasihi, ampuni, berkati. Loh, saya ngerti bahwa akhir zaman itu terus Tuhan kikis hati kita, supaya hati kita ini terus murni. Dan salah satu cara untuk kita jadi murni, kita ini disakiti. Kalau kita tidak pernah rasakan rasa sakit, kita tidak ngerti arti mengampuni yang sebenarnya. Ya, saya juga dua bulan, tempoh ini saya sudah ngomong 1,5 bulan, ini sudah 2 bulan setengah. Saya udah bebas. Terakhir kira-kira minggu lalu, saya udah bilang, Tuhan, give up. Aku selesai dengan perangku, waktunya kau yang bekerja. Sudah, saya lupakan semuanya. Dan makanya hari ini saya lebih cantik daripada yang bulan lalu ya. Karena saya sudah bebas di hati saya. Tiap hari saya sudah bisa terawah. Kalau tempoh hari itu rasanya emosi udah ada di ubun-ubun saudara, menahan diri untuk taat firman, sementara peperangan terus terjadi. Tapi masuk di dalam hatinya Tuhan, saya udah dapatkan kuncinya. Ampuni, lupakan. Karena kalau saya tidak bisa mengampuni, Tuhan saja mengampuni, siapa saya tidak bisa mengampuni. Betul nggak sih? Dan hari-hari ini pintu berkat saya terus dibuka Tuhan. Oh saudara, satu hari saya bisa khotbah 4 kali. Itu berkat saya di ladang pelayanan. Saya suka melayani, ya. Nah, Tuhan terus buka saya, buka terus sampai keluar kota, keluar pulau, terus dibuka sampai Desember. Makanya saya bilang jadwal saya di tahun ini sebenarnya sudah habis saudara. Tahun 2026 sudah separuh. Dan itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Dan itu terus Tuhan buka. Nah ketika Tuhan buka, iblis mau membatalkan. Dengan cara apa? Merusak hati saya. Dan saya tidak mau hati saya dirusak. Jadi kalau ada di antara saudara sedang dirusak hatinya, jangan izinkan iblis merusak hatimu. Setuju, katakan amin. Ya, ini ayat yang sangat terakhir. Setelah itu kita pulang, tidak boleh ada yang makan. Guyan. Ayo, kita ke Ibrani 12, loncat aja yuk. Ayat yang ke-14. Baca sama-sama. Ini kayaknya ayat yang harus ditaruh dalam hati kita hari-hari ini ya. Kita baca ya. 3, 2, 1. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, sudah ngerti? Hidup dah. Ayo ngomong, hidup dah. Ada salam kiri kanan, katakan, jangan sakit hati. Setuju, katakan amin. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Nah, jadi mulai hari ini respon kita itu menentukan berkat kita datang atau tidak. Respon kita itu menentukan rencana Tuhan jadi atau tidak dalam percepatan waktu. Karena respon kita ini penting saudara untuk melihat karya Tuhan itu jadi tepat pada waktunya. Nah, siapa di sini yang perlu berkat keuangan? Bilang sama kiri kanan, ojo medit. Ya. Dan mulai hari ini jangan bilang saya susah. Pulang mulai sekarang bilang aku diberkati berkelimpahan. Setiap hari hidupku lebih dari cukup. Dan itu ngomong bukan di mulut, harus sampai imanmu membual keluar. Sampai dia mengalir keluar. Sampai ketika kau di kamar doa kau ngomong begitu sederhana, tapi air matamu bisa keluar karena dagingmu sedang berkata tidak mungkin. Tapi roh kita berkata itu yang akan terjadi. Dan kita harus percaya ketika iman kita yang bekerja, apa yang kita katakan itu yang jadi. Tahun ini bukan tahun susah. Saudara dengar beberapa nubuatan hamba Tuhan bilang, termasuk katanya Daud Tony. Kemarin teman saya ngomong ya, 2025, 2026 ini akan ada masa sulit. Tapi saya mau nubuatkan yang baik. 2025, 2026 itu tahun peningkatan. Saudara percaya mana? Tahun sulit atau peningkatan? Saya nggak mau percaya nubuatan yang buruk. Saya percaya nubuatan yang baik. Kalaupun yang buruk harus terjadi, tapi saya percaya yang baik akan datang sama kita.
Jadi 2026 ini akan tahun peningkatan. 2027 itu masa kita menikmati kemakmuran. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan. Katakan, wes mari.